Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, seorang penumpang becak tewas tertabrak pengendara motor di Jalan Sidotopolor, Surabaya. Sebelumnya becak melaju lawan arah. Kecelakaan terjadi di Jalan Sidotopolor, Surabaya. Akibatnya korban bernama Tini, perempuan paruh baya, tewas ketika di lokasi kejadian. Kecelakaan bermula ketika korban menumpang becak yang dikemudikan oleh suaminya bernama Surip dengan melawan arah jalan. Saat bersamaan melaju motor yang dikemudikan oleh Wulan, tabrakan pun tak terhindarkan. Akibatnya korban Tini terpental dan kepalanya membentur aspal hingga tewas ketika. Terbalik kan? Terbalik, orang yang lurus. Langsung kena tabrak ini. Motornya nggak bisa ngerem. Jadi korban itu lagi naik apa? Naik beca? Beca, korbannya beca. Naik beca ya. Nah, sedangkan yang nabrak itu dari arah mana Mas yang nabraknya Mas? Becanya lawan arus. Oh, becanya lawan arus. Nah, korban pas ditabrak itu sempat terpental atau gimana? Terpental, ibunya terpental. Ibunya terpental di sini. Polisi masih meminta keterangan pihak yang terlibat kecelakaan dan para saksi. Becak awalnya putar balik, mungkin mau masuk ke gang ini ya. Setelah putar balik mau nyampe ke gang, ada sepeda motor dari barat menabrak becak. Untuk korbannya sendiri gimana kondisinya? Untuk korban penumpang dari becak meninggal dunia. Meninggal dunia. Nah, untuk penanganan dari kepolisian gimana nih Nan saat ini Nan? Tetap nanti kita tangani secara tersebut. Jadi ada berapa orang yang diperiksa sendiri? Nanti yang kita periksa pengemudi sepeda motor, pengemudi becak. Pengemudi beca ya. Korban selanjutnya dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, pohon yang diperkirakan berusia 100 tahun tumbang setelah hujan dan angin kencang. Pohon setinggi 35 meter itu menimpa bangunan sekolah di Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan. Akibatnya saudara, 3 ruang mengalami rusak parah. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Lamongan mulai diguyur hujan pada Sabtu malam. Hujan disertai angin menyebabkan pohon yang diperkirakan berusia 100 tahun di Desa Tambak Menjangan, Kecamatan Sarirejo ini tumbang. Pohon jenis randu alas dengan tinggi 35 meter dan berdiameter 80 cm ini tumbang menimpa bangunan sekolah. Petugas yang tiba di lokasi langsung memotong ranting dan batang pohon. Kerusakan terjadi pada atap bangunan dan juga tembok yang tidak bisa menahan beratnya pohon. 3 ruang yang rusak parah diantaranya ruang kelas 6, ruang siswa taman kanak-kanak, dan ruang perpustakaan. Kejadiannya tadi malam sehabis sholat isya, kira-kira pukul 19.20. Itu pas hujan, Pak? Ya? Pas hujan? Setelah hujan, setelah angin. Tidak ada hujan, tidak angin, kebetulan pohonnya juga akarnya udah nggak ada. Ini pohon tua, Pak? Pohon tua sekali itu. Ini dampaknya mengenai berapa ruang, Pak? Yang rusak 3 ruangan, perpustakaan, PAUD sama kelas 6. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Agar proses belajar mengajar tetap berlangsung, siswa kelas 6 dan siswa taman kanak-kanak akan dipindah ke ruang lain. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Sementara itu saudara, angin kencang menerjang kandang sapi di Kabupaten Tuban. Sejumlah atap hancur dan berjatuhan, namun puluhan sapi berhasil diselamatkan. Inilah detik-detik pusaran angin kencang yang terekam ponsel milik warga di kawasan pabrik semen di Desa Sawir, Tambakboyo, Tuban. Kuatnya hembusan angin menyebabkan sejumlah kandang sapi rusak parah. Warga di sekitar lokasi juga berlarian untuk menyelamatkan diri. Beruntung, puluhan sapi yang terkena reruntuhan berhasil diselamatkan warga saat pusaran angin menghilang. Menurut saksi mata, 2 pusaran angin datang berhembus dari arah timur. Awal kejadian kurang lebih jam 12 itu ada angin dari arah timur. Itu ada 2 sumbu, ada 2 putaran. Terus kejadian menyatu jadi satu. Akhirnya
merambat berjalan dikit-dikit sampai menerpa kandang. Dari ujung timur ke barat, langsung kembali lagi ke timur lagi. Itu Pak. berapa lama itu Pak anginnya itu Pak? Ya, kurang lebih ya 30 menit Pak. 30 menit. Iya 30 menit. Pasca kejadian, para peternak membersihkan reruntuhan kandang dan mengumpulkan pakan ternak sapi yang masih ada. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, kecelakaan ini jadi peringatan agar jangan sekali-kali mengendarai dalam kondisi lelah maupun mengantuk. Di Kabupaten Madiun, minibus menabrak mobil lain yang parkir di pinggir jalan. Kecelakaan diduga karena sopir minibus mengantuk. Kecelakaan itu terekam kamera CCTV yang berada di sekitar Jalan Raya Madiun, Surabaya, tepatnya di Desa Tiron, Madiun. Minibus yang dikendarai Agus Khoirudin warga Mojokerto melaju kencang dari Madiun menuju Surabaya. Di lokasi kejadian, tiba-tiba mobil melaju ke sisi kiri dan menabrak mobil hitam milik Khairul Ansori warga Jombang yang diparkir di pinggir jalan. Kerasnya benturan membuat mobil hitam berbalik arah dan menghantam juru parkir Pujianto. Meski sempat dirawat di rumah sakit, Pujianto akhirnya meninggal dunia. Mobil warna silver yang menyebabkan kecelakaan baru berhenti setelah menabrak truk yang juga diparkir di lokasi yang sama. Agus Khoirudin, sopir minibus diduga mengantuk sehingga kehilangan kendali. Untuk kendaraan wuling berjalan dari arah selatan menuju ke utara, kemudian diduga karena kurang konsentrasi menabrak mobil Calya yang sedang terparkir dan kemudian mengenai daripada supeltas dan mobil tersebut terhenti setelah menabrak truk yang parkir juga. Agus Khoirudin, pengemudi mobil warna silver, hanya mengalami luka ringan. Kasus ini kini dalam penyelidikan unit Laka Lantas Polres Madiun. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Kita beralih ke informasi ringan saudara. Bagi penggemar aneka jenis bakso bisa mencoba sensasi bakso degan alias bakso kelapa muda di Bojonegoro. Bakso unik ini disajikan dalam batok kelapa muda dilengkapi kuah dari air kelapa muda. Penasaran seperti apa saudara? Berikut liputannya untuk Anda. Menu kuliner bakso unik ini disediakan oleh sebuah warung di sudut desa Kelampok, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Warga sekitar menyebutnya dengan nama bakso degan alias bakso kelapa muda. Bakso degan ini disajikan langsung dengan batok kelapa dan kuah yang digunakan juga menggunakan air kelapa muda. Perpaduan rasa gurih dan manis tercampur menjadi satu hingga menarik peminat kuliner mencicipinya. Bakso kelapa muda ini lebih mantap jika disandingkan dengan minuman dingin seperti es kelapa muda. Apalagi warung ini berada di tepi sawah dengan nuansa pedesaan yang asri. Ya, ini baru pertama kali ini ya saya menikmati ini. Jadi dari tertarik karena menurut saya unik, jadi kepingin datang menikmati ini dan rasanya saya suka, cukup enak. Mungkin tukang baksonya sendiri memang bumbu-bumbunya sudah cukup nikmat lah untuk masyarakat yang penasaran bisa datang ke sini nanti menikmati bakso ini. Kita harus punya menu yang paling beda untuk menarik warga luar ke sini. Berhubung ini awalnya pembukaan pertama hanya ada mie ayam, terus mie ayam biasanya itu kan identik dengan bakso gandengannya. Terus saya browsing bakso yang paling unik itu nemu bakso degan. Akhirnya ya itu buat bakso degan itu. Ini yang membedakan dengan bakso yang lainnya apa nih Mas? Bedanya itu ini dari degan muda yang masih segar dipotong, terus kuahnya itu dari kuah kelapa muda dibumbu bakso. Wadahnya juga langsung wadahnya juga dari bakso, dari kelapa ini. Harga per porsi bakso kelapa muda adalah Rp20.000, sedangkan untuk bakso biasa dihargai Rp8.000. Bagaimana Anda tertarik menikmati kuliner bakso degan ini? Muhammad Khodim melaporkan dari Bojonegoro.
Saudara, berawal dari keterpurukan orang tua sebagai petani melon sering gagal panen, seorang pemuda asal Kabupaten Jombang berinovasi menanam melon hidroponik. Selain potensi keberhasilan panen yang besar, budidaya ini menjadi solusi bertani di lahan sempit. Pemuda tersebut adalah Ahmad Alfian Rohmadi, asal desa Kedungrejo, Kecamatan Megalu, Kabupaten Jombang. Pemuda berusia 25 tahun itu membudidayakan melon jenis premium sweet honey di dalam sebuah greenhouse di depan rumahnya. Di lahan sempit berukuran 6 x 20 meter itu, Alfian menanam 300 melon dengan sistem hidroponik vertigasi atau disebut juga sistem tetes. Vertigasi merupakan cara pemberian air untuk irigasi bersamaan dengan pemupukan melalui pipa yang diletakkan berdekatan dengan perakaran tanaman. Pada bulan keempat pasca tanam, melon mulai berbuah dengan lebat. Satu pohon bisa menghasilkan 4 hingga 5 buah melon, berbobot antara 4 hingga 5 kg setiap buah. Kalau yang ini ada yang rasa manis, kemudian krenyes-krenyes ya, agak seperti apa ya, seperti pir ya, tapi manis. Melon premium greenhouse gitu ya, memakai sistem hidroponik vertigasi tetes gitu ya. Nah, ini bermula dari karena keresahan saya, bapak saya itu menanam di lahan persawahan. Dalam 2 tahun terakhir, beliaunya itu gagal panen karena cuaca, seperti itu. Keberhasilan Alfian ini berangkat dari pengalaman orang tuanya yang sering gagal panen karena menanam melon di lahan terbuka. Budidaya melon di dalam greenhouse dengan sistem vertigasi menyebabkan kualitas buah lebih bagus karena bebas hama dan akarnya tidak kekurangan atau kelebihan air karena pemberian airnya terkontrol. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawid mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.